Hari itu seorang wanita sedang berkendara sambil menikmati pemandangan. Udara hangat, langit biru, dan ladang jagung yang menguning tampak selaras di sepanjang perjalanan. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai pandangan wanita itu menangkap sesuatu yang aneh di pinggir jalan yang tersamarkan oleh semak belukar dan pohon jagung. Kemudian wanita itu memundurkan mobilnya untuk memastikan apa yang barusan dilihatnya. Ia turun dari mobil lalu berjalan mendekati benda tersebut. Wanita itu sangat terkejut setelah tahu apa yang ditemukannya hari ini. Di depannya tergeletak tubuh seorang pria yang sudah membusuk. Jari-jarinya bahkan terlepas, tersebar di dedaunan. Suasana mencekam langsung terasa. Dengan gemetar, wanita itu segera melaporkan temuannya ke polisi. Mayat tersebut kemudian diidentifikasi melalui sidik jari sebagai Ricky McCormick yang berusia sekitar 41 tahun. Lokasi di mana jasad Ricky ditemukan sangat membingungkan para penyelidik. Ricky tinggal 15 mil jauhnya dari rumah, sedangkan dia tidak bisa menyetir. Lalu, siapa yang membawanya ke sana dan apa tujuannya? Hal ini menimbulkan banyak spekulasi bahwa Ricky mungkin telah menjadi korban pembunuhan. Spekulasi ini diperkuat oleh fakta bahwa Ricky mungkin mengalami luka di kepala. Namun karena kondisi pembusukan yang parah, mereka tidak dapat memastikannya 100%. Karena penyebab kematiannya belum diketahui, para penyelidik terus mengumpulkan informasi lebih dalam. Dengan melihat latar belakang Ricky, para penyelidik tidak menemukan bukti adanya orang yang menaruh dendam terhadapnya. Kemudian jasad Ricky diotopsi untuk pemeriksaan lebih dalam. Tapi pemeriksa medis tidak dapat menentukan penyebab dari kematiannya. Dan para penyelidik tidak dapat menemukan bukti kejahatan yang membuat Ricky tewas. Semua orang merasa buntu dengan usaha dan keahlian mereka. Oleh karena itu, mereka mengumumkan bahwa Ricky meninggal karena sebab alamiah. Hal itu bertujuan agar kasus Ricky yang rumit itu diam-diam akan dilupakan oleh publik. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI diam-diam terus menyelidiki kasus kematian Ricky. FBI mengumumkan bahwa Ricky sebenarnya telah dibunuh. Pernyataan itu berdasarkan hasil dari penyelidikan mereka selama ini. Tapi lagi-lagi pernyataan itu tidak cukup kuat. Satu-satunya bukti yang mungkin bisa menyelesaikan kasus rumit ini adalah 2 catatan rahasia yang FBI temukan 12 tahun yang lalu di jasad Ricky di dalam saku celananya. Kedua catatan itu berisi lebih dari 30 baris materi berkode yang menggunakan berbagai huruf, angka, tanda hubung, dan tanda kurung. Para penyelidik yakin bahwa catatan itu telah ditulis oleh Ricky beberapa hari sebelum kematiannya. Catatan-catatan itu telah dianalisis secara ekstensif oleh unit kriptanalisis serta Asosiasi Kriptografi Amerika. Namun keduanya tidak berhasil memecahkannya. Karena mereka kewalahan, FBI pun merilis foto kedua catatan tersebut. Mereka mengatakan, memecahkan kode di dalam catatan Ricky dapat mengungkap kejadian sebelum kematiannya dan dapat mengarah pada penyelesaian kasus pembunuhannya. FBI berharap seseorang dengan sudut pandang baru dapat memahami makna di dalamnya. FBI meminta siapapun untuk menghubunginya jika mereka mengetahui catatan lain yang pernah ditulis oleh Ricky di masa lalu. Mereka berharap dengan menemukan catatan rahasia lainnya, catatan tersebut dapat memberikan konteks atau kemungkinan perbandingan. FBI menyatakan, bahkan jika kami mengetahui bahwa catatan ini hanya daftar belanjaan atau hanya sebuah surat cinta,
kami tetap ingin melihat bagaimana kode tersebut dipecahkan. Ini adalah sistem sandi yang tidak kami ketahui sama sekali. Setelah itu kasus Ricky mulai dibicarakan lagi oleh banyak orang. Keluarganya juga berkata bahwa saat Ricky masih sekolah, Ricky naik kelas dari satu kelas ke kelas lain, tetapi dia tidak bisa membaca dan menulis, bahkan ia tidak bisa mengeja namanya sendiri. Hal itu membuat banyak orang berspekulasi, mungkin dua catatan yang ditulisnya tidak memiliki arti apapun, dan Ricky hanya orang bodoh yang suka mengarang cerita. Tapi pihak lain berbeda pendapat. Mereka mengatakan Ricky adalah seorang jenius yang menyembunyikan keahliannya dari publik. Dia lebih suka bereksperimen dengan membuat kode dan teka-teki yang sulit dipecahkan. Tapi kedua spekulasi itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya 100%. Jika Ricky memang orang bodoh yang tidak bisa membaca dan menulis, mana mungkin dia memiliki nilai yang cukup untuk naik kelas dengan mudah. Tapi jika memang Ricky seorang jenius, lalu kenapa keluarganya berkata sebaliknya? Hingga akhirnya pada tahun 2012, keluarga Ricky maju untuk membantah klaim bahwa Ricky telah menulis pesan berkode tersebut. Dan meskipun itu memang ditulis oleh Ricky, keluarga itu mengatakan bahwa terkadang Ricky memang suka menuliskan hal-hal yang tidak masuk akal yang disebutnya sebagai tulisan. Sebenarnya keluarga Ricky terlihat agak mencurigakan. Mereka seolah-olah ingin kasus itu segera ditutup tanpa penyelesaian yang jelas. Pernyataan mereka terdengar ambigu dan seperti ada yang mereka sembunyikan dari publik. Meski begitu, FBI tetap yakin bahwa catatan tersebut ditulis oleh Ricky dan memiliki makna di dalamnya. Mereka menyatakan catatan tersebut dibuat dalam format yang lebih mirip sesuatu yang ditulis untuk diri sendiri daripada sesuatu yang ditulis untuk orang lain. FBI memberikan contoh dengan menandai beberapa baris pada catatan tersebut menggunakan lingkaran. FBI menjelaskan bahwa kode yang dilingkari itu adalah daftar tugas yang sudah selesai. Artinya catatan itu memang memiliki arti, hanya saja butuh penelitian bertahun-tahun dan butuh kerja keras untuk memecahkan setiap kode di dalamnya. Jadi, apa ini memang bukan kasus pembunuhan? Apa mungkin Ricky bereksperimen dengan membuat skenario kematiannya sendiri dan membuat teka-teki yang harus dipecahkan oleh semua orang? Catatan yang ditemukan di saku Ricky sampai sekarang masih tersimpan di internet di situs web yang dikelola oleh FBI sejak tahun 2011. Ribuan orang sudah mencoba memecahkan kode tersebut, dan situs web itu didominasi oleh teori dan konspirasi.